Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levita Wulandari. Saya dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM B1B2211125 Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi meningkatkan keterwakilan perempuan, tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Politik. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, terutama sejak pemilihan umum pada tahun 1999 serta dilanjutkan pemilu berakhir pada tahun 2009. Pada pemilu 1999 terdapat persenan sebanyak 9%, pada pemilu tahun 2004 sebanyak 11%, dan pada pemilu 2019 terdapat 18%. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilu tersebut tidak terjadi pada serta-merta, namun karena perjuangan yang terus-menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai bersamanya keadilan. Salah satunya adalah meningkatkan mewujudkan peraturan, perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan alternatif terhadap meningkatkan keterwakilan perempuan. Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, terutama sejak pemilihan umum pemilu 1999 sampai dengan berakhir pada tahun 2009. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta-merta, namun karena perjuangan yang terus-menerus untuk mewujudkan hak setiap untuk mencapai persamaan dan keadilan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmasi terhadap meningkatkan keterwakilan perempuan. Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 dengan ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan atau non-diskriminasi, jaminan persamaan hak pemilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam mewujudkan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, meningkatkan keterwakilan perempuan terjadi pada perlakuannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang pasal 28 H ayat 2 yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan memanfaatkan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan Undang-Undang 1945 tersebut terjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematik dan struktural dalam berwujud aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Karena itu, Undang-Undang Politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan pemilu 2004 maupun 2009 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan legislatif. Selanjutnya adalah kebijakan afirmasi. Kebijakan afirmasi atau affirmative action terhadap perempuan dalam politik setelah berlakunya perubahan Undang-Undang 1945 dimulai dengan disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPRD dan disahkan oleh DPR. Meningkatkan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik serta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan yang sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon DPR, DPRD, dan DPD. Pasal 68 ayat 1 pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan DPR, DPD, dan DPRD menyatakan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi. Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD
menyatakan setiap partai politik peserta pemilu dalam mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dari waktu ke waktu, afirmasi action terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal ini dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu 2009, yaitu nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dan nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu mengatur agar komposisi penyelenggaraan pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat 5 undang-undang tersebut menyatakan bahwa komposisi keanggotaan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pada kelembagaan politik pun afirmasi action dilakukan dengan mengharuskan politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam mendirikan maupun dalam pengurusan di setiap pusat. Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang mengatakan syarat pendirian partai politik pada pasal 2 menyatakan pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyertakan 30%. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk paling sedikit 50 warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Selanjutnya adalah tidak cukup pada sendirian partai politik, afirmasi action juga dilakukan pada semua tingkatan kepengurusan dan pusat hingga kabupaten atau kota. Mengenai pelaksanaan teknisnya diserahkan aturan masing-masing partai politik. Ketentuan tersebut bagaimana dinyatakan dalam pasal 22 Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang politik. Kepengurusan partai politik ditingkatkan provinsi, kabupaten atau kota bagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 disusun dan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD atau ART partai politik masing-masing. Afirmasi action terhadap perempuan pada partai politik tidak berhenti pada pendirian dan pengurusan saja. Partai politik dapat mengikuti pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada pengurusan di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal 8 ayat 1 huruf dinyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan penyertaan sekurang-kurangnya 30% perwakilan perempuan yang kepengurusannya partai politik tingkat pusat. Lalu sebagai salah satu menekan lebih lanjut agar partai politik melaksanakan afirmasi action terhadap bakal calon anggota legislatif tersebut, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota atau kabupaten diberi wewenang untuk memberitahunya kepada publik. Pada pasal 66 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 dinyatakan KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. Selanjutnya adalah meningkatkan keterwakilan perempuan. Penerapan afirmasi action terhadap perempuan dalam politik dan pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu. Dari data 3 pemilu terakhir, seperti yang ditemukan di awal, keterwakilan perempuan terus meningkatkan seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menekannya perlunya afirmasi action tersebut. Meningkatkan keterwakilan perempuan yang lebih signifikan dan zipper sistem diperlukan pada sistem penetapan bakal calon anggota DPR dan DPRD oleh
partai politik. Di samping penerapan kuota penerapan 30%, bakal calon perempuan tersebut harus diletakkan pada satu antara 3 bakal calon. Partai Demokrasi sebagai partai politik yang konsisten menerapkan afirmasi action kuota 30%, keterwakilan perempuan, dan zipper system, telah terbukti mampu meningkatkan peran politik perempuan DPR dari 101 anggota DPR perempuan. 35 diantaranya berasal dari partai politik Partai Demokrasi atau sebesar 34% keseluruhan anggota DPR perempuan. Namun, jika ada data perempuan anggota DPR tersebut dibandingkan dengan perolehan kursi di DPR masing-masing partai politik, persentase yang dimiliki Partai Demokrat memang belum tertinggi, sehingga arti dari perolehan kursi anggota DPR perempuan di suatu partai politik dibandingkan dengan perolehan keseluruhan kursi di dalam internal partai politik tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya adalah strategi dan kesimpulannya adalah meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD harus disertai dengan pengawalan, persetujuan, dan berperspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik, karena Partai Demokrasi praksisnya di DPR perlu memiliki strategi untuk mempertahankan, terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh fraksi Demokrasi adalah dengan mendorong dan setiap mempertahankan penerapan afirmasi action dengan kuota 30% keterwakilan perempuan pada ranah politik, baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penetapan bakal calon legislatif. Di samping itu, meski penetapan anggota DPR sama dengan DPD dalam arti dengan suara terbanyak affirmative action yang ditindaklanjuti dengan kebijakan zipper system tetap harus dipertahankan. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa anggota DPR ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak bakal calon pada masing-masing partai politik dan memperoleh kursi DPR. Namun, MK tidak membatalkan dan tidak mempermasalahkan afirmasi action kuota 30% dan sistem zipper 1 di antara 3 keterwakilan perempuan dalam menetapkan bakal calon anggota legislatif oleh partai politik. Dengan demikian, rancangan undang-undang maupun undang-undang paket politik yang akan dipergunakan sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu 2014 tetap harus menetapkan afirmasi action terhadap keterwakilan perempuan. Undang-undang perubahan tentang partai politik, RUU penyelenggaraan pemilu, dan RUU penyelenggaraan anggota DPR, DPRD, dan DPD tidak boleh mengubah ketentuan yang sudah ada, meskipun dengan alasan keterpemilihan seseorang sebagai anggota legislatif yang tergantung pada pilihan langsung masyarakat. Perubahan RUU paket politik tersebut tentu saja tetap memerlukan pengawasan dan pemantauan agar keterwakilan perempuan tetap terjamin. Selanjutnya tinggal persiapan perempuan sendiri dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama tersebut. Keterwakilan politik perempuan di parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas revisi paket undang-undang politik. Kelompok perempuan mengingatkan ada kepastian hasil revisi nanti memberi tempat secara pasti bagi keterwakilan perempuan DPR dan DPRD. Fraksi-fraksi di DPR menyerahkan daftar isian masalah atau DIM sebagai pendamping rancangan revisi yang disampaikan pemerintah. DIM tersebut sebagian besar tidak mengakomodasikan aspirasi koalisi gerakan perempuan yang disampaikan dalam rapat dengan pendapat umum dengan panitia khusus RUU Pemilu pada tanggal 18 Juli lalu. Inti aspirasi yang disampaikan koalisi keberanggotaan anggota Dewan Perwakilan Daerah, organisasi sayap perempuan Parpol, Kaukus Perempuan Partai Politik, Kaukus Perempuan Parlemen, organisasi lembaga swadaya perempuan, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil adalah memperbaiki pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12
Inti aspirasi yang disampaikan koalisi beranggotaan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Organisasi Sayap Perempuan Parpol, Kaukus Perempuan Partai Politik, Kaukus Perempuan Parlemen, organisasi dan lembaga swadaya perempuan, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil adalah memperbaiki pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Ayat-ayat tersebut menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dalam mengajukan daftar calon tetap untuk anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang memuat paling sedikit 30% perempuan. Koalisi menginginkan kata dapat diubah menjadi wajib. Itu akan memastikan bahwa ada 30% perempuan dicalonkan sebagai anggota legislatif. Hal lain adalah sanksi dari parpol yang tidak memuaskan 30% calon perempuan. Sanksi yang diusulkan adalah penolakan daftar calon oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan KPU daerah bila parpol tidak memenuhi ketentuan 30% calon perempuan. Kondisi juga menginginkan sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka karena berdasarkan pengalaman pemilu 2004. Sistem ini dianggap lebih menjamin keterwakilan perempuan di DPR atau DPRD. Dari DIM yang sudah disampaikan fraksi-fraksi terlihat beragamnya sikap parpol terhadap keterwakilan perempuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.